Cek, cuci tangan dulu pakai Listerin. Listerin. Pakai Listerin. Kenapa kan iso? Iso ngilangkan. Ini lu. Pakai Listerin kan iso, saya udah nggak bisa. Di depan sana. Nah itu solusinya guys, Listerin juga bisa. Habis ini Listerin Bisa lama, Listerin kok nih. Lu kopi ini bayaran lu. Listerin belum mah. Ini kita mau menyerahkan ke Balai Kota. Untuk perasaannya gimana Pak Don? Masalahnya, ya ini masalah kita bersama, masalah para jurnalis. Siap. Ayo bergerak dan melangkah menuju Indonesia baru. Iya, jamaah. Halo, saat ini kita memperjuangkan bagaimana jurnalis terdampak atas sikap atau isu yang diduga medsos milik Wali Kota Malang Pak Setiaji. Kita berharap ini selesai dengan baik, menyadari bagaimana kesalahan itu dibuat sehingga wartawan. For IJTI 1. Simon. For JPI. Kaki jegidek. Oke, hari ini rekan-rekan jurnalis akan menyampaikan sikap terkait dengan keberatan pernyataan dari Pemkot Malang dan juga Wali Kota Setiaji yang dirasa mendiskreditkan dengan beberapa statementnya khususnya yang ada di media sosial. Saat ini kita berjalan menuju Balai Kota Malang. Merdeka! Redang. Kemerungsung deh kono. Panas. Iya. Mon. Aku kok pengen telur ya. Tetap sesuai dengan prosedur, hidup sehat dan bersih. Kita ada hand sanitizer tadi bersama cek suhu. Ronda corona. Siapa yang narsis? Halo Mas Amin. Kawin aja. Saya kebagian nyerahkan amplop. Kami gak ono kuponnya amplop kan. Oh iya, salah ini dulu. Ini kita memasuki ruangan
sidang wali kota siap untuk ditemui oleh pejabat Pemkot maupun juga wali kota Malang. Kita lihat aja seperti apa nanti hasilnya. Kita lihat. Tudingan ada tuduhan bahwa yang disampaikan oleh teman-teman itu tidak sesuai dan bahkan mungkin bisa dimasukkan dalam kategori berita bohong. Nah, ini tentu bagi kami ini sangat terusik. Kami sudah melakukan dengan baik, kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mematuhi kode etik jurnalistik dan aturan-aturan yang ada terkait dengan profesi kami, tapi ternyata disikapi dengan berbeda. Dan kemudian juga menjadi salah satu pemantik itu dari Instagram yang itu akunnya bernama Sam Sutiaji. Kami tidak tahu apakah itu dalam kendali Pak Sutiaji sebagai wali kota atau tidak, kami tidak tahu. Tapi dari itu dan kemudian juga di situ ada fotonya Pak Sutiaji, sehingga patut diduga bahwa itu memang ada kaitannya dengan Pak Sutiaji. Dalam hal itu intinya bahwa memang yang disampaikan oleh teman-teman itu tidak sesuai dengan fakta. Setelah itu kemudian teman-teman 1-2 kemudian berdialog, kemudian bertambah 1 dan bertambah terus. Dan kami juga ada grup yang khusus untuk wartawan dan sini juga mendialogkan dari pernikahan itu. Ini sangat kami sayangkan karena Pak Wali juga dulu juga pernah menjadi wartawan kan begitu. Nah, sehingga kok gini. Nah, itu. Akhirnya kemarin teman-teman sekitar 30 sampai dengan 40 orang itu kemudian kemarin berkumpul di Parung Sornopo, berdialog di situ dengan apa adanya. Kita bandingkan, kita patungan kemarin, kita mendialogkan itu bagaimana kita membahas profesi kita sedang diusik dan juga media sosial. Itu kami anggap sangat penting karena kami selama ini menahan diri karena di media sosial kami itu juga dibully yang dianggap ada persepsi di publik bahwa ojo percaya kanggo wartawan perusahaan kok. Ini bagi kami sangat menyakitkan. Tapi bagi orang yang bukan profesi di wartawan, kami tidak tahu lagi. Itu hak mereka. Tapi bagi kami itu sangat menyakitkan sehingga hari ini dengan sekian banyak teman-teman kami ingin menyampaikan pernyataan sikap. Ini kami tergabung dalam forum jurnalis Malang Raya, pastikan corona, agar publik juga tahu kondisinya lingkungan sekitarnya adalah seperti apa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya mungkin kami bisa menyampaikan ini Pak, pernyataan sikap kami untuk disampaikan ke Pak Wali. Ya. Iya. Ya. Atau ada yang mau menambahkan? Cukup terwakili Mas Arif ya. Itu bermula dari hasil atau kegiatan rakor yang terselenggara di ruang sidang Balai Kota ini, sehingga
Karena itu terkait dengan isu yang sangat seksi yang tadi kami sampaikan kaitan dengan COVID-19, tentu menjadi perhatian publik dan media sebagai penghubung informasi sekaligus media edukasi kepada publik tentu memiliki peran yang strategis untuk menginformasikan perkembangan dari media yang ada. Kaitan dengan hal itu, kami secara fungsi sangat menghargai peran dan tugas teman-teman sekalian. Pun demikian kaitannya dengan unggahan berita yang terlansir pada awal. Itu pula yang akhirnya menjadi perhatian publik, karena memang isu ini kan isu yang sangat menjadi perhatian publik. Sehingga saat muncul berita dimaksud, pertanyaan begitu banyak yang masuk ke nomor kami. Dari jenengan juga, cuma yang kita permasalahkan adalah kenapa kita ingin jenengan untuk meminta maaf, karena ini juga bergantung pada kredibilitas kita di masyarakat, cara bekerja kita ke depannya. Ketika misalkan ini akan didiamkan saja, otomatis masyarakat itu nggak akan percaya sama pemberitaan kita, karena kemarin itu berarti masyarakat ketika tidak ada klarifikasi dan permintaan maaf dari jenengan, akhirnya masyarakat berarti ini benar ini otomatis apa jadi nggak apa-apa itu kan Pak kasarannya. Dan hal itu memang kita alami semua Pak, banyak, nggak cuma saya, semua teman-teman wartawan itu langsung banyak sekali yang WA, nggak cuma dari Malang, dari Surabaya, dari Kediri, dari Madiun, teman-teman saya pada WA semua. Ada permasalahan apa sebenarnya, karena memang di semua grup itu rata-rata bilang bahwa wartawan Malang tidak bisa membuat beritanya adalah berita hoax. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Sehingga ini mungkin perlu kita cermati bersama-sama, karena itu kan rentetan. Karena tadi barusan dapat info dari Pak Wid, teman-teman juga nge-share Pak, katanya Bapak bilang bohong pada waktu rapat di pertemuan di tokoh masyarakat. Sama sekali saya tidak pernah menyampaikan. Ya, hal-hal yang semacam itu juga lah. Ini yang rilis itu di siapa? Kok tiba-tiba juga ada rilis ya? Yang rapat saya sudah cek Humas, ya Humas juga ada ketika itu, dan saya sampaikan karena saya yakin wartawan ketika itu tidak mengatakan bahwa memang ada pertanyaan semacam itu. Cuma yang saya maksud itu adalah tamu dari luar, difahami bahwa itu seluruh tamu dari luar, maksudnya tamu-tamu institusional, karena berangkat dari pertanyaan Pak Suarjana. Pak Suarjana itu bertanya, Pak, ini sudah banyak agenda surat yang masuk ke Kota Malang, bagaimana, tetap kita terima atau tidak? Ya, nah ini nanti kita runut. Karena di sini saya di wawancara juga baru saya dengar, gini ya, wawancara itu saya dengar, ya kalau usul saya ya mestinya sudah ada wartawan gini, karena lockdown selama 14 hari. Coba sampaikan kepada pusat, itu artinya berarti kami tidak punya otoritas sama sekali untuk menentukan bahwa kita ini lockdown. Karena mohon maaf, background saya juga background seorang wartawan, jadi kronologi mulai awal hingga akhir itulah yang akan kami simpulkan. Ya mohon maaf ini. Jadi kita lakukan kalau negara kita itu lemah dalam 2 minggu selesai. Jadi ada pergerakan orang, wartawan juga tidak harus di sini karena tidak ada aktivitas. Jadi total mati tapi dalam skala waktu yang jelas. Ini menyelesaikan masalah. Kalau sekarang ini ya, sedangkan ada perputaran orang. Ya. Kami menghentikan sekolah sementara di pasar masih ada, ya di mall masih kunjungan orang. Bukan hanya orang Malang, tapi orang luar Malang juga bisa masuk. Sampai di mana letak saya kalimat nutup itu sesuai dengan otoritas. Undang-undang 23 jelas tidak ada. Di kalimat sini juga coba sampaikan kepada pusat, bahasanya kan gitu ya. Artinya itu bukan kewenangan Sutiaji sebagai kepala daerah. Dilihat dari konstruksi wawancaranya tadi. Untuk itu sekali lagi ya,
Bahkan kemarin saya bilang kepada Mas Darmadi, makasih Mas, semua Museum Hikmah ini sudah orang Malang terkenal. Saya kan ini clear sebetulnya. Ya, ketika saya terus ngunggah itu, terus di belakangnya mungkin merasa ada kalimat bahwa saya udah kalimat tidak. Kalimatnya kan di jawaban saya jawab satu persatu, mungkin ya memang tidak ada, jawabannya memang tidak ada penutupan. Tapi sama sekali ya, sumpah yang tertinggi sudah saya sampaikan, sama sekali saya tidak mengatakan bahwa itu hoax ya. Tapi salah tafsir kalimatnya, konstruksi yang saya sampaikan itu adalah tidak menutup akses Kota Malang ya, tapi difahami menutup. Dan gara-gara itu jujur saya malam-malam memang ditelepon oleh Pak Menteri ya, Pak Dirjen, Pak Sekjen, Bu Gubernur ya, daerah-daerah lain juga. Itu bagi saya pribadi ya, kalau saya orang-orang media, saya ambil hikmahnya kok, dan saya tidak pernah ambil pusing. Tapi saya ingin menjelaskan kepada orang satu persatu kan susah. Saya akhirnya langsung hakul yakin saya tidak punya suudzon kepada teman-teman media sama sekali. Saya sampaikan pada Pak Ibu, terima kasih. Dari sini malah saya menjadi trending topik. Terus, padahal tidak sengaja, saya tidak janjian sama Mas Darmadi, sama tidak janjian sama Mbak Wilda ya. Dan sekaligus itu kan sebenarnya sudah terklarifikasi. Tapi yang namanya media sosial itu yang pertama yang Mas Darmadi itu langsung hujatan saya mau kunjungi anak saya, mau gini. Dan jawabnya tentu kami dengan media sosial. Ya kalau itu dirasa kaidah-kaidah saya mungkin ya Pak Wid tidak mengingatkan saya ya, kaidah-kaidah yang seharusnya ya mestinya Pak ini kalau buat sanggahan harus gini-gini. Saya menyalahkan Pak Wid, sehingga saya yang cepat pakai media sosial. Untuk itu ke depan mohon maaf sekali lagi ya, supaya tidak ada miss, ke depan satu pintu informasinya kepada Pak Wid. Ada urusan apa-apa nanti insya Allah langsung dengan Humas, yang sehingga ini bisa clear, sehingga bisa ditata. Kalau ada kesalahan mungkin tidak langsung ke saya. Jadi kebijakan tadi sudah berpikir, oh ya udah ke depan mungkin saya langsung satu pintu pakai Humas. Ketika ada informasi apapun nanti mungkin ya langsung kepada saya, sudah mendelegasikan kepada Humas untuk mengklarifikasi semua berita. Itulah yang sehingga latar belakang apa yang saya sampaikan tadi sudah terpenuhi semua. Dan teknis kalau memang dirasa saya tipologinya orang itu tidak wah gini terus harga diri saya yang dipenggai wartawan monggo ya, minta maaf saya serahkan sepenuhnya kepada Humas. Tapi itulah konstruksinya, Allah Maha tahu bahwa apapun yang terjadi ini adalah semua adalah skenario Allah. Di agama kami wa makarullah wallahu khairul makirin. Kita punya rencana, Allah punya rencana. Tapi perencana yang terbaik Allah, dan ini adalah rencana Allah. Jadi seluruhnya Sutiaji tidak pantang, disuruh minta maaf aja tidak mau ya. Saya serahkan sepenuhnya, tapi konstruksinya berarti saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, tapi konstruksi pikirannya jelas ya, sehingga tidak ada sepotong-potong. Kita sama-sama, jenengan dengan saya adalah saudara. Ketika saya sakit, dengan sakit saya juga sakit. Terlebih latar belakang saya dengan jenengan adalah satu, tidak ada yang lain. Sama sekali saya tidak membuat dan mencemarkan, kepingin mencemarkan profesi media. Saya kira gitu. Terima kasih, dan mungkin monggo kalau ada yang selanjutnya. Tapi intinya tadi sudah disampaikan oleh Mas Hari. Ayo kita jalin hubungan kita erat. Kami di Indonesia bahkan ya, yang pertama mencantumkan pentahelix itu adalah Malang. Salah satu model pembangunan yang harus dilaksanakan bentuknya pentahelix. Salah satu komponen
A, B, C, D, F itu adalah Malang, M-nya adalah media. Karena apapun media adalah amat sangat membantu pada kami, idealismenya masih bagus, demokrasi masih transaksional, tapi insya Allah saya berharap media masih punya idealismenya, punya idealis berada di tengah-tengah kepentingan masyarakat kita semua. Saya kira gitu, monggo kalau masih ada hal-hal yang belum, ya, tapi kalau sudah cukup serahkan pernyataannya kepada kami ya. Tapi tadi secara lugas sudah saya sampaikan, kalau minta kemudian dengan juga media sampaikan, tapi jangan ada yang kurang, itu loh konstruksi pikirannya, wawancaranya juga demikian, kita semua bisa menilai ya. Tapi saya mempunyai keyakinan bahwa ini adalah sahabat saya semua. Seandainya saya salah, saya mohon maaf. Seandainya Mas Darmansyah kok mempunyai khilaf, saya sudah kemarin saya sudah maafkan. Karena ini adalah panjenengan juga membantu Kota Malang yang kami sesalkan, poinnya sebenarnya sudah ketemu dari Hilda dari awal. Yang mau saya sampaikan, Bapak bisa juga memberikan contoh sebagai mantan wartawan. Bapak bisa memberikan contoh atau teladan berliterasi media sosial, ya, berliterasi media massa dan media sosial. Bahwa kemudian ada klarifikasi yang teman sesuai dengan pernyataan sikap yang dibuat di halaman itu, mengutip langsung dari Instagramnya jenengan. Nah, jadi langsung tadi jenengan sudah saya catat ada 3-4 kali menyatakan pernyataan minta maaf jikanya, tapi oke lah jika itu dan tafsirannya, konteksnya juga saya sudah paham. Terus tadi jenengan nawarkan kalau saya dianggap bersalah, terus saya harus menyampaikannya lewat apa? Karena objeknya ada di Instagram, ya lewat media sosial di Instagram. Tapi maksud saya juga itu literasi bermedia sosialnya. Kalau yang literasi bermedia masanya, jenengan sebagai mantan wartawan tentu paham penggunaan hak jawab yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Gunakan itu. Saya yakin tanpa diberi bisikan oleh Mas Wiwit juga sangat kooperatif. Sebenarnya sangat kooperatif lah sebenarnya Pemkot ini. Cuma ini pernyataan ini yang kemarin agak sedikit miss karena ada catatan juga pernyataan Pak Wali yang dianggap kontroversial. Kita nggak usah buka di sini, kami fokus di satu persoalan ini aja. Jadi secara formal jenengan sudah memberikan klarifikasi lewat Hilda di tayangan televisi yang kami juga ingin kami beritahu, ingatkan bahwa jenengan sebaiknya membuatkan hak jawab yang secara formal, tertulis. Itu lebih edukatif kepada publik. Itu bagus untuk komunikasi politik jenengan. Jenengan saya paham betul lah, sebagai wartawan paham hak jawab itu, hak koreksi, hak tolak, lain lagi lah. Nah, jadi itu aja semuanya. Saya mohon maaf karena saya sudah ditunggu mahasiswa saya di Unmu, jam 1 saya balik, tapi saya sudah molor. Itu yang mau saya sampaikan. Mohon maaf, jenengan kami juga mau ingatkan bahwa yang kami kritik dari jenengan adalah kapasitas jenengan sebagai pejabat publik. Tidak ada urusan pribadi di sini. Itu kami cari. Kita bisa bedakan itu. Terima kasih. Boleh cari 1 meter. 1 meter. Hanya kemarin yang unggah itu yang jangan sampai membuat, jadi wartawan kutip itu tidak salah ya, tapi yang ditutup itu adalah itu. Jadi sama sekali tidak ada kesalahan. Kalau hoak itu kan ngada-ngada, Suti Haji orang ngomong kok. Terima kasih, mohon maaf.